Terima kasih Mitra Kreativa yang masih bersama kami dalam Dialog Bisnis, berbincang mengenai lembaga keuangan, properti dan juga lelang yang bisa menjadikan suatu bisnis yang sangat menjanjikan bagi Anda. Dan jangan lupa Anda bisa menghadiri seminar mengenai hal tersebut di Hotel Aston pukul 16.30 atau setengah 5 sore dengan cara ketik daftar, hashtag nama, hashtag Solo. Kemudian kirimkan ke nomor 0856 424277 atau hanya membeli tiket boxnya di Gramedia Samtria di Solo dengan harga Rp100.000 saja. Dan bagi Anda pemegang kartu kredit Platinum dari semua bank, Anda akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Seminar tersebut akan membahas berbagai macam hal-hal yang sangat menarik yang ada hubungannya dengan lembaga keuangan, properti, dan juga lelang bersama dengan Bapak Wagianto Angkasa Wijaya. Pak Anto, kita lanjutkan kembali. Tadi mengenai hal-hal yang sudah disampaikan, terutama untuk cara-cara mendapatkan modal yang besar tanpa waktu yang lama dengan waktu yang relatif singkat. Nah, kemudian Pak, saya ingin bertanya, apakah ada tips dan triknya ini untuk membangun bisnis lembaga keuangan yang secara total? Kan biasa lembaga keuangan harus meliputi izin, kemudian modal itu tadi, kemudian sistemnya seperti apa, promosinya seperti apa, bisa dijelaskan Pak? Oh ya, jadi di materi seminar besok Pak, kita mengajari para peserta, itu walaupun teman-teman itu memang nol ya di dunia lembaga keuangan, gitu ya, awam ya? Sama sekali nggak masalah, karena yang kita bahas besok mulai memang benar-benar dari dasar Pak. Karena orang-orang yang ikut di seminar ini memang rata-rata adalah pemula. Jadi besok kita sharing-sharing yang kita bahas mulai dari yang pertama. Itu perizinan, ya. Mulai bagaimana cara ngurus izin, syaratnya apa saja, kemudian kita nemui siapa. Kemudian setelah izin keluar, saya ngajari Pak, saya belum pernah misal membina sebuah karyawan. Saya ngajari mereka mulai dari proses recruiting seperti apa. Kemudian setelah recruiting, proses seleksinya seperti apa. Kemudian setelah proses seleksi, bagaimana membuat kontrak kerja, membuat karyawan itu loyal pada kita, ya. Kemudian setelah kita SDM sudah punya, kita ajari lagi Pak, bagaimana sebuah manajemennya, ya. Jadi bagaimana membuat usaha lembaga keuangan itu profitnya bisa jauh lebih besar dibanding lembaga keuangan yang lain, ya. Setelah kita manajemen, di situ juga ngajari mengenai promosi-promosinya, karena saya berpikir seperti ini. Usaha apapun sekarang sudah tidak zamannya lagi hanya duduk ya di belakang meja nunggu customer, itu sudah tidak zamannya lagi. Sekarang zamannya jemput bola, usaha apapun harus ya. Kita yang bergerak. Betul sekali. Di lembaga keuangan pun juga harus punya cara-cara promosi yang bagus. Dan promosi yang saya sharekan kepada teman-teman peserta besok adalah cara-cara promosi yang sudah saya riset, ya. Jadi sudah saya uji coba dan itu terbukti efektif yang saya sharingkan. Kemudian setelah mulai dari promosi, termasuk besok membahas mulai permodalan. Setelah permodalan sudah tercukupi, cara manajemennya, cara ngelolanya bagus, mulai Pak. Jadi begini, setelah lembaga keuangan ini terbentuk, ini adalah sebagai sarana kita besok itu untuk lompatan kayanya. Jadi selain saya membahas mengenai lembaga keuangan, besok saya juga ngajari teman-teman mengenai dunia properti. Tetapi lebih mengarahkan mereka untuk cepat kayanya di dunia investasinya, bukan menjadi developernya. Tapi kalau teman-teman pengen tanya mengenai developer, it's okay. Saya siap jawab ya. Tapi besok saya lebih senang ngajari teman-teman untuk mengarah ke investasinya. Lebih ke investasinya dulu ya Pak ya. Betul, investasi properti. Karena apa? Kalau sudah punya uang, ya harapan kita manusia itu kan lebih senang bagaimana duduk manis dapat uang, atau posisinya adalah sebagai investor. Jadi kalau sudah punya lembaga keuangan atau sudah punya fresh money, kita belajar bagaimana fresh money ini kita gunakan untuk investasi-investasi. Sekarang kalau saya katakan investasi yang paling safety dibanding yang lain selain emas adalah properti. Ya, besok saya belajar ya dengan para peserta atau saya mengajari sharing dengan mereka. Kemudian saya juga membahas juga mengenai lelang. Ya. Jadi banyak sekali cara cepat kaya yang teman-teman awam atau umum itu belum mengetahui. Salah satu adalah cara lelang bank. Di bank itu banyak sekali rumah-rumah yang murah, yang tidak sengketa, ya, untuk bisa kita manfaatkan. Jadi kalau saya ngajari mengenai materi lelang, ada beberapa poin, ya. Apa itu Pak? Bagaimana caranya lelang itu selalu tanpa ada kompetitor. Ya, kebanyakan kalau lelang umum itu terbuka Pak, banyak orang. Jadi kalau kita misalnya ngangkat 1 M,
1,1, 1,2, 1,5. Itu enggak usah ikut, harganya pasti mahal. Ya. Kalau saya enggak, saya mengajari bagaimana lelang itu selalu tanpa ada kompetitor. Jadi harga pasti bisa jauh lebih murah. Sama yang kedua, saya ngajari mereka bagaimana bisa mendapatkan harga properti yang dari lelang itu selalu di bawah harga. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi lelang yang tanpa gugatan ya dari peserta lelang. Itu. Kemudian setelah kita dapat propertinya, saya sampai ngajari mereka cara jualnya. Jadi setelah kita mendapatkan properti lelang tadi tanpa kompetitor, harganya sudah di bawah pasar, tanpa gugatan. Yang keempat adalah poinnya bagaimana kita bisa jual cepat. Ya. Jadi kalau contoh judul iklan saya selalu jualan seperti ini, Pak. Dijual rumah, ya. Cukup Anda mau tanda tangan, maka rumah jadi milik Anda. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan uang. Ya, pasti peminatnya banyak. Atau poin yang kedua, biasanya kalau saya iklan bunyinya seperti ini. Dijual rumah tanpa uang, Anda pasti mendapatkan cashback. Jadi beli rumah saya tanpa duit malah dapat duit, Pak. Nah, tapi caranya tetap melalui KPR. Nah, besok saya tunjukkan bagaimana kita bisa ngelink dengan perbankan yang itu sesuai dengan standar bank dan kita layak. Tujuannya adalah win-win solution. Nah, itu semua bermula dari lembaga keuangan. Investasi itu tadi ya Pak ya. Dengan Betul situ kita sekali. akan mengarah ke usaha-usaha yang lainnya. Seperti yang dimiliki oleh Pak Angkasa Wijaya, Pak Wagianto ini. Banyak sekali usaha-usaha lainnya seperti ada sekolah pramugari ya Pak ya, sudah ada di berbagai kota. Ini ada di Madiun, di Surabaya, Semarang, sampai Manado juga. Dan juga ada Angkasa Wijaya Group ini untuk bergerak di bidang properti itu tadi. Dan juga untuk CV Jasa Sentosa untuk dealer sepeda motor dan juga ada lembaga bahasa Inggris. Nah, dari semua itu tadi, kenapa lembaga-lembaga itu yang dipilih menjadi cabang-cabang setelah terbentuknya lembaga keuangan punya Pak Anto sendiri? Ya, kalau namanya sebuah bisnis itu kalau saya kan yang pertama seberapa besar peluangnya dulu. Jadi saya tidak kepingin ketika kita menciptakan sebuah bisnis kita kesulitan untuk mencari sebuah peluangnya. Saya mencari peluangnya, menurut saya itu peluang itu bagus, ya. Kemudian baru saya kembangkan. Alhamdulillah terbukti, Pak, peluang-peluang yang saya tangkap, saya kembangkan, sekarang sudah booming. Nah, di besok itu saya juga tunjukkan bagaimana kita mengelola banyak usaha, ya. Dan teman-teman juga bisa jalan-jalan. Jangan sampai banyak usaha kita tambah pusing, ya. Bagaimana banyak usaha, manajemen yang jalan, ya, manajemen yang jalan, kita bisa jalan-jalan. Nah, besok kita sharing dengan peserta. Itu, Pak. Iya, dan di situ juga selain ada kita melihat berbagai macam peluang, biasanya seorang yang awam pada bisnis yang awal seperti ini merasa ketakutan ketika untuk mencari target pasar atau ilmu marketingnya seperti apa, karena kita membutuhkan pasar untuk bisnis yang kita jalankan. Nah, bagaimanakah cara untuk melihat ataupun ilmu marketing yang akan dilakukan nantinya ketika sudah mempunyai lembaga keuangan, Pak? Ya, tahun 98 Indonesia kena krismon, Pak. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang berguguran, ya, bank-bank besar pun berguguran. Tapi saya melihat koperasi, Pak, lembaga keuangan mikro itu malah tumbuh, Pak. Artinya tidak kena dampak langsung karena krismon itu. Artinya apa? Walaupun ini kecil, mikro, Pak, tetapi saya melihat daya tahan bisnisnya kuat. Ya, akhirnya saya memilih tidak mendirikan BPR, tapi memilih saya bermula dari koperasi dengan teman-teman, ya. Kalau mengenai pangsa pasar, Pak, ya, namanya krismon aja dia sudah tahan banting, berarti kan pangsa pasarnya sudah terbentuk sekali. Dan saya melihat namanya uang, Pak, siapa sih yang nggak butuh sekarang? Ya, betul. Ya. Jadi mulai, saya katakan mulai anak kecil sampai orang tua semua butuh uang. Entah itu kurang uang ataupun kelebihan uang. Pasti permasalahan dua itu. Ya, ketika kita mempunyai lembaga keuangan, ketika ada orang kekurangan uang, kita bisa bantu mereka. Dan tujuan mendirikan lembaga keuangan ini, tujuan kita juga untuk membantu, Pak, ekonomi yang mikro. Ya. Karena banyak sekali teman-teman pengusaha yang mikro, Pak, mungkin pedagang kaki lima dan sejenisnya, belum tersentuh oleh dunia perbankan. Karena berbagai alasan, ya. Karena kadang mungkin persyaratannya yang kurang lengkap, atau saya katakan belum bankable, karena kalau bank itu kan harus ada syarat dan ketentuan atau ada prosedur yang harus sesuai dengan standar mereka. Siapa yang bisa membantu mereka? Itu adalah
kita, artinya koperasi-koperasi yang bergerak di unit mikro, Pak. Nah, itu banyak sekali yang usaha kecil menengah biasanya. Betul sekali, ya. Kalau orang menyebutnya UKM, usaha kecil menengah. Kalau saya sudah katakan usaha kecil miliaran, Pak. Karena sekarang sudah berkembang, jarang koperasi itu yang asetnya cuma ratusan juta, rata-rata sudah miliar semua sekarang itu. Kemudian manfaat lain, Pak, dengan adanya seminar seperti ini ya, selain untuk membantu ekonomi kecil ya, banyak sekali tercipta lapangan-lapangan pekerjaan, Pak. Dengan adanya koperasi tentunya butuh SDM. Ini yang tujuan secara makronya membantu bagaimana Indonesia itu SDM-nya banyak, ya, sarjana banyak, pengangguran. Tentunya ya kita ciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Salah satunya melalui seminar-seminar seperti ini, Pak. Ya. Jadi besok bagi peserta sekali lagi saya membahas bukan hanya lembaga keuangan, tapi juga seluk-beluk mengenai properti. Ya. Bagaimana cara-cara mendapatkan properti. Ya. Salah satu contoh tadi, Pak, ya, di luaran banyak peluang-peluang. Mulai dari lelang bank itu cepat sekali, Pak, untuk bisa mendapatkan uang dari properti. Ya. Kalau kaya dari properti kan ada beberapa cara, menurut saya. Bisa jadi developer, ya. Tapi kalau jadi developer butuh waktu modal, Pak, kembali. Ya, kalau kita invest modal kembali kan butuh waktu kurang lebih sekitar 2 tahun. Ya. Cara yang kedua dengan developer dengan cara perorangan, bangun maksimal 5 unit. Itu pun butuh waktu kurang lebih sekitar 8 bulan kembali. Cara yang lebih cepat lagi, Pak. Tujuannya kita bangun jadi developer kan kita jual lagi, artinya nyari selisih, ya. Pada di luar sana sudah banyak properti yang kondisinya sudah dijual. Kenapa itu aja tidak kita tangkap kemudian kita jual? Terus bagaimana kalau kita nyari properti di luaran, ya, itu harganya untuk mendapatkan yang super murah sulit, ya. Salah satu caranya melalui lelang. Nah, dengan cara lelang ini rata-rata, Pak, saya dengan iklan 2 cara tadi, ya, dijual rumah, ya. Cukup Anda mau tanda tangan, maka rumah jadi milik Anda. Itu responnya banyak sekali. Ya. Kemudian yang kedua, dijual rumah tanpa uang malah Anda dapat uang. Dengan 2 bahasa iklan ini ternyata bisa mendatangkan user atau calon pembeli yang banyak sekali. Rata-rata kalau saya beli dari lelang, saya jual lagi, Pak, karena saya jualnya di bawah standar, ya. Itu butuh waktu 1-2 bulan, uang itu sudah kembali. Artinya kalau kita jadi developer butuh waktu 2 tahun, kemudian developer perorangan butuh kembali 8 bulan. Kalau kita main jadi investor, ya, beli properti bisa dari developer ataupun dari lelang tadi, hanya butuh waktu 2-3 bulan uang sudah kembali. Cukup singkat ya, Pak, ya. Cukup singkat. Rata-rata saya maksimal 2 bulan lah rumah sudah laku. Iya. Dengan bahasa-bahasa iklan juga bisa menarik dari customer yang datang di situ ya, Pak, ya. Betul sekali.